Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, saya mulai ya. Nanti ada rekamannya juga kok. Di saya perkenalkan ya, saya Nicholas, dosen pembimbing kalian untuk di PKL semester ini. Ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Ya, memang kemarin belum sempat ya untuk sosialisasi ini kepada kalian dan juga nggak bisa untuk pengantaran karena kondisi negara sedang tidak baik ya. Di sini ada buku panduan yang harus saya jelaskan kepada kalian semua. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ini adalah buku panduan kegiatan. Ini nanti kalian isi ya. Nama, NIM, tempat PKL, alamat tempat PKL, nomor telepon kalian, terus PKL dari 1 September sampai 30 November. Jadi yang di print itu nggak semua ya. Yang jelas ini di print, ini karena cover ya. Terus ini hanya sekedar pengantar saja. Untuk unsur-unsur penilaian ada nanti ya di situ. Nah, ini kalau untuk buat laporan, kalian nanti kan ketik di Word, kertasnya disetting dulu A4, lalu marginnya diatur 4433, kiri kanan. Ini salah kalimatnya ini. Maksudnya gini, 4 di kiri, 4 di bawah, 3 di atas, 3 di kanan ya. Tulisannya Verdana ukuran 10, spasinya 1,5. Nah, bagian awal itu nanti kalian masukin tentang latar belakang. Latar belakang ini mencakup apa yang menjadi permasalahan utama dari tempat PKL kalian. Misalnya yang di Dinas Perhubungan ya. Misalnya administrasinya kurang rapi, penanganan suratnya tidak sesuai sistem. Nah, itu kan ilmu manajemen itu ya. Itu bisa kalian terapkan nanti ilmu manajemennya. Ya, jadinya manajemen administrasi sih. Tapi nggak apa-apa daripada nggak ada topik sama sekali ya. Jadi kita cari dulu apa yang memang menjadi permasalahan utama. Sehingga dengan hadirnya kita di dalam tempat praktek lapangan ini, kita bisa memberikan solusi gitu. Jadi ada latar belakang dan ada tujuan penulisan. Kemudian ada tiga pustaka nanti teori-teori ini. Nah, nanti teori itu kalian ambilnya dari rujukan jurnal, artikel jurnal atau dari buku. Tempat pelaksanaan PKL, yaitu sesuai tempat masing-masing. Aktivitas dan kegiatan yang poin 3.2, ini sesuai dengan yang kalian lakukan. Apa saja kegiatan rutin yang kalian lakukan di sana. Kemudian metodenya, nah ini yang benar ya. Kalian harus bikin pengamatan dulu. Setelah diamati, nggak bisa dapat. Gini, saya kasih cerita alur dari awalnya ya. Suatu permasalahan itu kan awalnya kita amati dulu. Terus kita tulis secara deskriptif. Misalnya dari hasil pengamatan didapat bahwa sistem penomoran surat masih belum terdata sesuai dengan urutan yang ada di sistem. Kita tidak tahu nih, kenapa ya bisa terjadi seperti itu. Hanya dari pengamatan saja, nggak bisa kita dapat jawabannya kan? Maka itu kita lakukan wawancara, kita tanyalah kepada petugas terkait, kenapa ya nomornya nggak bisa sesuai sistem? Nanti kan petugasnya akan menjawab, alasannya karena ini. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di bab 4. Itulah laporan hasil PKL. Nanti kita ceritakan gambaran umumnya dulu, baru kita masuk analisa dan pembahasan. Terakhir, di penutup ada kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, nanti pakai aplikasi Mendeley namanya. Gampang pakainya. Kalian tinggal download, kalian register, nanti kalian upload artikel jurnal atau bisa input manual di Mendeley-nya. Nanti pakai jenis citasinya American Psychological Association. Nanti kalau nggak ngerti, kalian bisa cari saya untuk bimbingan. Sekaligus saya ajarin. Nah, ini format untuk cover. Nah, ini yang saya bilang tadi, atasnya 4 cm, kiri 4 cm.
kanan 3 cm, bawah 3 cm. Ini lembar persetujuan. Ini kata pengantar, ikuti saja bentuknya. Daftar isi. Oh, ini covernya ya. Covernya pakai yang ini. Yang awal tadi berarti nggak pas itu. Kurang kurang tepat. Yang benar yang ini ya covernya. Nama, tempat tanggal lahir, NIM, alamat, nomor HP, tempat PKL, sama alamat tempat PKL-nya. Ini maksudnya alamat-alamat kalian ya. Alamat mahasiswa. Ini adalah alamat tempat PKL-nya. Misal tadi ini Dinas Perhubungan ya. Berarti alamatnya di Jalan Sudirman gitu. Nah, ini langsung aja nanti ketik nama saya di sini ya. Ini harus di-print soalnya. Kemudian yang ini nanti akan di-print dikasih ke supervisor kalian atau manajer di tempat kalian praktek kerja lapangan. Nama perusahaannya misalnya Dinas Perhubungan, alamatnya, telepon, faxnya, bergerak dalam bidang apa. Menyatakan mahasiswa atas nama, ini nama kalian dan ini adalah NIM kalian. PKL dari 1 September sampai 30 November ya. Nanti Pekanbaru tanggal berapa. Ingat ya, ini bahasanya telah melaksanakan. Berarti ini paling tidak di tanggal 30 November atau 1 Desember. 30 November lah lebih bagus. Kemudian ini nama pimpinan kalian ya, yang berhak untuk tanda tangan biasanya kepala dinas atau direktur. Nanti tanda tangannya wajib tanda tangan basah dan ada capnya ya. Capnya cap basah juga. Ini penilaian. Nanti ini perusahaan juga yang menilai. Nilainya pakai angka 1 sampai 100. Kemudian keterangan ini misalnya di disiplin nilainya 90. 90 ini apa? Berarti A ya. Bikin A di samping. Ini motivasi nilainya 80. 80 berarti A minus. Tulis A minus. Sampai ke bawah. Berarti nilai akhir dalam angka ini adalah rata-ratanya. Misalnya rata-ratanya 87,6. Dalam huruf berarti 87,6 adalah A. Berarti di sini bikin A. Ini angka, ini hurufnya. Ini tanggal, berarti paling tidak tanggal 30 November ya. Karena nggak mungkin tanggalnya di Oktober kan. Ini kan penilaian akhir. Berarti tulis nama pengawasnya. Nama pengawas ini berbeda ya. Dengan nama kepala kantor. Kepala kantor itu direktur. Atau kepala dinas. Kalau pengawas tuh ada supervisor, manager, atau asisten. Kalau di pemerintahan ya. Cap juga harus cap basah. Ini absensi pertemuan tatap muka dengan saya. Ini seperti biasa, profilnya diisi. Nanti tulis hari apa, tanggal berapa. Kita bimbingan apa saja terkait dengan teknis penulisan laporan PKL itu biasanya. Biasanya saya ada catat juga. Dan nanti ketika mahasiswa mau bikin ini, saya tinggal rekap, tinggal saya kasih aja catatannya. Ini juga biasanya kita terakhir aja. Pembimbing PKL, langsung aja kalian cetak nama saya, ini tulis nama kalian. Ini paling tidak tanggalnya 30 November juga ya. Kemudian ini daftar kehadiran kerja PKL. Ini harusnya harian. Tapi kadang kalau kita bikinnya harian, setiap hari kasih minta supervisor paraf, agak susah juga ya. Jadi ini kan ada berapa baris ini. Silakan diisi full dulu, baru nanti sekalian minta paraf dari supervisornya. Ya, ini sebelum saya teken, harus supervisor kalian yang teken duluan. Jadi ini ada beberapa lembar ini. Ya, silakan. Yang penting dipenuhin aja dulu. Berapa baris? Misalnya ada 15 baris di sini, ya udah isi aja dulu full 15, enggak apa-apa. Ya nanti sekalian minta paraf dari supervisor. Biar nggak bolak-balik aja maksudnya. Ini laporan kegiatan mahasiswa. Ini kalian juga yang isi. Hari Senin, tanggal 1 September. Apa yang kalian kerjakan di sana? Sifat kegiatannya rutin atau insidentil. Kalau rutin itu berarti misalnya
Setiap hari saya harus menginput data penjualan. Ya, itu kan rutin. Tapi kalau misalnya mengantar dokumen ke kantor pos misalnya, itu kan jarang-jarang ya. Nah, itu namanya insidentil ya sifatnya. Insidentil itu berarti sekali-kali aja. Nah, nanti di minggu satu dilingkar, minggu dua dilingkar. Ini kan ada 7 ya. Berarti yang kalian isi sebenarnya hanya Senin sampai Jumat. Karena Sabtu Minggu kan nggak ada PKL. Ini ada beberapa lembar, nanti sesuaikan saja sampai minggu keberapa kalian nanti PKL-nya. Nah, ini baru nanti catatan sama saran. Ini juga kalian print nanti biarkan supervisornya ngisi duluan, baru saya nanti yang isi terakhir. Nah, jadi ini beberapa hal yang harus kita ketahui terkait dengan laporan PKL yang harus kalian cetak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya coba tanya satu-satu dulu. Debbie, PKL-nya di mana? Di Dinas Perkebunan, Pak. Perlu pengantaran nggak? Semalam waktu dibilang kalau belum bisa diantar dosen, ke nggak apa-apa, Pak. Oke, karena ya sebenarnya ngantar tuh harusnya di 1 atau 2 hari ini, cuman kondisi negara lagi nggak aman pula. Demonstrasi di mana-mana kemarin tuh. Jadi dari sekretariat putuskan tunda dulu pengantarannya. Jadi kalau yang harus, kalau memang harus ya, saya kunjungi. Kalau enggak, ya nggak apa-apa lah. Nanti pas bagian terakhir itu biasanya ada pengantaran cedera cedera mata ya. Nah, nanti pas di situ saya bagi. Kalau nggak bisa nanti ya terpaksa juga mahasiswa yang wakilkan. Tapi saya usahakan ya. Debbie tidak kerja ya, tidak kerja di sana ya. Berarti memang baru pertama kali ya magang di situ ya. Iya, Pak. Magang. Oke, berikutnya Asia. Iya, Asia Pak. PKL di mana? Di Bank BRI Unit Sudirman. BRI Unit Sudirman tuh yang mana? Yang deretan Ramayana tuh. Di seberang Ramayana, Pak. Kok seberang Ramayana? Di seberang Ramayana ada juga BRI satu lagi. Yang dekat Simpang ya? Iya, Dekat mana ya? Dekat Van Holano jalan dikit ya? Sederetan Van Holano, Pak, agak ke depan dikit. Sebelum yang tempat jual baju Korea itu ya? Apa, Pak? Dekat sebelum yang ada jualan baju Korea atau toko buku Toba ya? Pokoknya dia sederetan MP, Pak, agak ke sana dikit setelah CMB Niaga, kalau nggak salah, Pak. Dia dekat Oh, sebelah belokan. si MB Niaga itu kan pas Simpang. Terus maju dikit ya? Iya, maju lagi, Sebelum maju Simpang dikit lagi. Suria ya? Nah, BRI-nya juga dekat simpang itu. Oh ya ya, kebayang. Dekat BSI berarti ya? Iya, Pak, hampir. Perlu pengantaran tuh, Asia. Enggak, Pak, udah ditanya kemarin, enggak perlu, enggak apa-apa. Oh, oke. Kalau tidak salah BRI ada 2 orang ya? Iya, Pak, saya sama Wisna ini satu. Oh, nah kebetulan Wisna ini ada. Asia sama Wisna ini anak siang ya sebelumnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, berarti baru magang ya? Oke. Kalau Debbie tadi dinas perkebunan tidak salah ada beberapa orang juga ya? Iya, Pak, ada bertiga. Ya, siapa aja ya? Mas Tinar sama Intan, Pak. Oke.
Mas Tinar ada juga di sini ya. Oke, berikutnya Hana. Ya, Pak. Ya, Hana di perhubungan ya, Sudirman ya. Iya, ya, Pak. Saya belum tahu sempat kapan ya bisa pengantarannya. Tadi pagi itu saya rapat, sorenya pun rapat lagi. Untuk pengantarannya tidak usah lagi, Pak. Nggak apa-apa katanya, Pak. Oh, oke. Oke, Hana, terima kasih ya. Baik, Mas Pak. Tinar tadi sudah. Selina, Iya, Pak. Selina PKL di mana? Di toko elektronik sih, Pak. Elektronik. Mas Sina memang kerja di sana. Sorry, Selina Iya. kerja di sana. Iya, Pak. Udah dari awal udah lama kerja di toko. Oh, biasanya kalau emang sudah bekerja, itu nggak ada pengantaran lagi. Oh iya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, oke, Selina lanjut ya. Nah, Selina kan udah lama kerja di situ berarti ya. Udah 2,5 tahun berarti. Mulai dari awal kuliah sih, semester pertama udah kerja di toko. Iya, berarti udah Iya. setidaknya udah 2 tahun ya. Iya, iya, iya. Nah, berarti kan sudah tahu apa aja yang menjadi permasalahan di sana. Udah bisa mulai diangsur, cari topik. Oke, boleh sih. Nanti saya apa? Nyusulin. Ya, Selina coba nanti WA saya. Kira-kira kasih list saja 3 permasalahan yang sering terjadi. Nanti saya bantu carikan judul yang pas. Oke, boleh, Pak. Ya, makasih Selina. Oke, Pak. Berikutnya Tri. Tri Iya, PKL di mana? di Dinas Perindustrian, Pak. Oh, Dinas Perindustrian ada berapa orang ya yang di sana? Di sana 3, yang 2 SI, Pak. Oh, yang sama saya berarti cuma Tri sendiri ya? Iya, Oh, nggak salah udah diantar ya sama dosen Filkom ya? udah tadi. Oh, saya masih perlu nggak? Oh, katanya nggak usah, Pak. Tadi nggak apa-apa katanya, nggak diantar. Oh, oke oke. Berarti Tri juga baru pertama kali magang nih ya, belum bekerja kan? Belum, Pak. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya Filbert Fernandez. Halo Pak, PKL di mana Filbert? saya di Topoki. Topoki dia di apa bergerak di Kecil bagian banget suaranya Filbert, saya nggak terdengar. bentar, Pak, ya. Agak Halo, putus-putus halo. suaranya. Ya, halo. Saya PKL di Topoki Topoci Bergerak di bidang apa itu ya? F&B, makanan gitu Pak. Oh, dia perusahaan UMKM atau apa tuh ya? UMKM. Oh, memang Filbert memang sebelumnya kerja di sana atau ini memang baru pas magang? Kebetulan memang kerja di sana Pak. Oh, udah berapa lama kerjanya? Udah sekitaran 3-4 bulan. Oke, 3-4 bulan setidaknya sudah tahu lah ya aktivitas perusahaannya seperti apa. Nanti dicari Mm-mm. topik permasalahan yang bisa kita bahas ya. Oke Pak. Ya, nanti kamu WA juga saya. Kamu list 3 permasalahan yang pernah kamu nampak di ini, tempat kerjanya. Nanti saya carikan topik yang sesuai. Oke Pak. Ya, makasih Filbert. Wisna ini tadi Oke udah ya, Pak. di satu tempat magang juga ya dengan yang lain. Berarti yang kuliah malam cuma Selina sama Filbert di sini ya. Sisanya kuliah siang ya, reguler. Kalian udah sampaikan belum ya ke supervisor kalau Jumat sama Sabtu kalian kuliah? Itu harus dikasih tahu ya. Kecuali yang anak malam ya. Sudah, Pak.
Ya, yang penting dikasih tahu jadi kalian pas Jumat itu bisa dapat izin untuk pulang lebih cepat supaya juga tidak terburu-buru ke kampus. Pokoknya naik kendaraan pelan-pelan saja. Jangan buru-buru ya. Tidak banyak yang harus dikejar loh. Hidup tuh santai aja lah. Jangan terlalu keburu-buru kali. Kalau terlambat masuk kelas ya sampaikan aja kepada dosennya. Ini baru pulang dari PKL. Itu. Dan dosen-dosen kita kan semuanya udah tahu lah kondisinya. Apalagi yang anak malam kan. Kalau anak malam kuliah jam 5 tuh tidak mungkin jam 5. Paling cepat tuh kan 5.30. Kadang pun jam 6 baru mulai. Kalau anak malam ya. Ya itu makanya saling memahami aja. Tapi kadang realita kalau di perusahaan memang kadang agak kejam ya. Nah, makanya di PKL ini kalian tuh dilatih. Mental tuh harus kuat. Karena dunia kerja tuh memang agak kejam ya. Telat dikit aja kita kena marah. Tapi kalian masih mahasiswa, ini kesempatan untuk belajar ya. Supaya nanti kalau sudah dapat gelar sarjana, mau kerja di perusahaan yang lebih bagus, peluangnya lebih ada karena sudah ada pengalaman, baik anak siang maupun anak malam ya, melalui PKL ini, ataupun yang anak malam yang sudah bekerja. Atau mau lebih bagus lagi, kalau bisa buka usaha sendiri ya. Jadi melalui kerja sama orang ataupun PKL ini, jadi punya pengalaman juga melihat bagaimana mengelola administrasi, mengelola keuangan, mengelola bisnis ya. Sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kira-kira ada yang mau kalian diskusikan? Kalau mau cari saya, termasuk mudah lah. Saya sering di Sirkandi. Tapi saya ngajar banyaknya di Ayani. Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kalau pagi sampai sore saya sering di Sirkandi. Kecuali kalau ngajarnya di Ahmad Yani. Dan kalau misalnya mau jumpa bimbingan, biasanya saya kasih tahu dulu. Saya besok ada di mana jam sekian. Tapi kalau mau cari di luar jadwal, kalian WA dulu. Nanti kita sesuaikan jadwalnya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Hmm. Kak. Baik. Oke, kalau belum ada lagi yang mau ditanya, saya izin akhiri Zoom-nya. Nanti saya kirim rekamannya. Karena saya jam 9 mau bimbingan skripsi juga. Karena gini, semester ini selain bimbing kalian di PKL, saya harus bimbing juga mahasiswa yang mau proposal semester 7. Mereka harus cepat dibimbing juga supaya bisa lulus 3,5 tahun. Nah, jadi agak lumayan berat lah bimbing PKL sama bimbing proposal. Tapi mudah-mudahan lancar lah ya. Sejauh ini lancar terus kok. Bimbingan saya yang PKL termasuk cepat lah untuk ngumpul. Dan yang bimbingan skripsi saya juga 3,5 tahun. Kecuali yang anak KIP ya. Yang anak beasiswa KIP itu biasanya 8 semester. Kalau yang non beasiswa 7 semester biasanya udah selesai. Mudah-mudahan ya komunikasi kita bisa tetap lancar terus sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan pas kita bimbingan ya. Semoga PK kalian juga lancar, tidak ada kendala, dan bisa selesai juga dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.